Slide 1. Pendahuluan. Tugas jaga navigasi. Selamat pagi, Bapak atau Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mari kita mulai sesi pertama. Ini dengan memahami konsep dasar dari tugas jaga navigasi. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah kapal raksasa bisa berlayar selama berhari-hari di tengah lautan lepas tanpa menabrak satu sama lain atau kandas? Jawabannya adalah karena adanya sistem jaga navigasi yang ketat dan profesional. Tugas jaga navigasi bukan hanya sekadar berdiri di belakang kemudi. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar untuk berkontribusi terhadap keselamatan pelayaran. Setiap orang yang bertugas jaga, baik itu perwira maupun rating awak, memiliki peran penting dalam memastikan kapal bergerak dari satu titik ke titik lain dengan selamat, efisien, dan sesuai dengan peraturan internasional. Apa saja cakupannya? Pertama, kemampuan memahami perintah. Bayangkan jika di atas kapal terjadi kesalahpahaman antara perwira dan jurumudi bisa fatal. Akibatnya, kedua, prosedur serah terima jaga. Ini bukan sekadar jabat tangan, tapi transfer informasi kritis tentang kondisi kapal dan lalu lintas. Ketiga, penggunaan peralatan navigasi. Kita harus tahu cara membaca radar, GPS, dan echo sounder. Dan keempat, pengumpulan informasi lingkungan, seperti cuaca, arus, dan pasang surut. Contoh implementasinya sederhana. Di atas kapal niaga, saat jaga laut dimulai, seorang jurumudi Able Seafarer akan membantu perwira jaga dengan memantapkan haluan, memastikan tidak ada penyimpangan, dan secara berkala melaporkan kondisi lalu lintas atau objek yang terlihat di radar. Ia adalah mata dan telinga tambahan bagi perwira. Jadi, inti dari slide ini adalah, jaga navigasi adalah kerja tim. Keselamatan kapal bergantung pada seberapa baik kita semua menjalankan peran masing-masing. Slide 2. Kemampuan berkomunikasi dengan perwira. Jaga 1,1. Sekarang kita masuk ke poin pertama dalam tugas jaga, yaitu kemampuan untuk memahami perintah dan berkomunikasi dengan perwira jaga. Ini adalah fondasi dasar yang tidak bisa ditawar. Di atas kapal, komunikasi bukan sekadar obrolan biasa. Ini adalah komunikasi komando. Ada aturan tidak tertulis yang sangat penting, yaitu repeat back atau mengulang perintah. Mengapa? Karena di lingkungan yang bising, dengan mesin kapal dan angin, risiko salah dengar sangat tinggi. Mari kita lihat contohnya. Jika perwira jaga berkata, haluan kanan, 0,45 derajat, maka tugas jurumudi bukan langsung membanting setir, tetapi harus merespon dengan jelas, haluan kanan, 0,45 derajat. Siap. Setelah kapal mencapai haluan tersebut, ia harus melaporkan lagi. Haluan 0,45 derajat. Sudah siap. Proses ini memastikan bahwa perintah diterima dengan benar dan telah dilaksanakan. Selain itu, komunikasi juga mencakup pelaporan inisiatif. Misalnya, jika jurumudi melihat lampu kapal lain di kejauhan, ia wajib melapor. Perwira, ada lampu putih di sisi kiri, jarak sekitar 5 mil. Ini membantu perwira untuk lebih waspada. Kemampuan berkomunikasi ini juga mencakup penggunaan bahasa Inggris maritim yang baku, terutama saat berlayar di perairan internasional atau berkomunikasi dengan VTS Vessel Traffic Services. Istilah seperti starboard, port, bearing, dan course harus diucapkan dengan tepat. Jadi, intinya, komunikasi yang efektif di anjungan adalah komunikasi yang jelas, singkat, dan selalu ada konfirmasi. Slide 3. Definisi istilah penting nautika dan teknis 111. Setelah kita bisa berkomunikasi, kita harus menggunakan bahasa yang sama. Disinilah pentingnya definisi istilah penting nautika dan teknis. Tanpa pemahaman istilah ini, komunikasi kita tidak akan ada artinya. Mari kita bedah beberapa istilah kunci. Pertama, haluan course. Ini adalah arah tujuan kapal. Biasanya dinyatakan dalam derajat dari utara 0 derajat sampai 360 derajat. Ada dua jenis. Haluan sejati, true course, berdasarkan utara geografis, dan haluan magnetis, magnetic course, berdasarkan utara magnet bumi. Kedua,
Kecepatan speed ini bisa berupa kecepatan melalui air speed through water yang diukur dengan log, atau kecepatan di atas tanah speed over ground yang diukur dengan GPS. Ketiga, kedalaman depth. Data ini sangat krusial untuk menghindari kandas. Kita menggunakan echo sounder untuk mengetahui kedalaman air di bawah lunas kapal. Biasanya dinyatakan dalam meter atau fathom. Keempat, posisi position. Bisa dalam koordinat geografis lintang dan bujur, atau posisi relatif. Misalnya, 2 mil di selatan mercusuar. Selain itu, ada istilah teknis untuk peralatan. Radar Radio Detection and Ranging untuk mendeteksi objek. HCDIS, Electronic Chart Display and Information System, sebagai peta elektronik. GPS Global Positioning System untuk menentukan posisi, dan ICE Automatic Identification System untuk mengidentifikasi kapal lain. Contoh implementasi, saat jaga, seorang awak melihat layar echo sounder menunjukkan angka 10 meter. Ia tahu kapal memiliki syarat 8 meter. Ia segera melapor, perwira. Kedalaman menunjukkan 10 meter. Berarti clearance underkill kita hanya 2 meter. Ini adalah penggunaan istilah yang tepat untuk situasi kritis. Slide 4. Prosedur serah terima jaga 1,2 selanjutnya. Kita akan membahas prosedur serah terima jaga. Ini adalah momen paling kritis dalam pergantian tugas. Mengapa? Karena informasi yang tidak tersampaikan dengan baik bisa berakibat fatal. Prosedur serah terima jaga bukan sekadar datang, berdiri, lalu orang sebelumnya pergi. Ini adalah proses formal yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Apa saja yang harus disampaikan oleh awak yang akan diganti? Pertama, informasi navigasi terkini. Posisi kapal saat ini, haluan yang sedang dijalani, kecepatan, dan apakah kapal sedang dalam mode kemudi manual atau otomatis. Kedua, kondisi lalu lintas sekitar. Apakah ada kapal di dekat kita? Di sisi mana? Dan bagaimana potensi bahayanya? Ketiga, kondisi cuaca dan visibilitas. Apakah sedang berkabut, hujan, atau angin kencang? Keempat, perintah khusus dari nakhoda atau instruksi yang belum selesai. Kelima, kondisi peralatan. Apakah ada alat navigasi yang mati atau tidak berfungsi normal? Contoh implementasi, bayangkan jurumudi shift malam akan diganti oleh rekannya. Ia berkata, "Selamat datang jaga. Posisi kita saat ini 2 mil dari Tanjung Priok. Haluan 090 derajat. Kecepatan 10 knot. Ada kapal tanker di radar jarak 3 mil di sisi kanan yang akan menyusul. Cuaca cerah, visibilitas baik, mesin dalam kondisi standby. Ada perintah nakhoda untuk memberitahu beliau jika ada perubahan. Cuaca, jurumudi, yang baru kemudian mengulang informasi kunci dan memeriksa sendiri radar serta kompas untuk memastikan proses ini memastikan kontinuitas. Kewaspadaan. Slide 5. Demonstrasi sistem jaga laut dan jaga pelabuhan. 121 materi selanjutnya adalah sistem jaga laut dan jaga pelabuhan. Keduanya adalah dua situasi yang sangat berbeda, dan prosedurnya pun berbeda. Jaga laut Sea Watch dilakukan saat kapal sedang dalam pelayaran. Fokus utamanya adalah navigasi yang aman, menghindari tubrukan, memastikan kapal tetap pada jalur, dan memonitor cuaca. Di sini, perhatian tertuju pada radar, peta dan pandangan visual ke laut. Biasanya, jaga laut dilakukan di anjungan, jaga pelabuhan Port Watch dilakukan saat kapal telah sandar di dermaga, atau sedang berlabuh jangkar anchorage. Fokusnya bergeser. Kita tidak lagi khawatir menabrak kapal lain, tapi kita harus memastikan keamanan kapal di tempat sandar. Apa saja tugasnya? Memeriksa tali tambat secara berkala, memastikan tidak kendur atau putus karena pasang surut, memeriksa tangga kapal gangway, apakah aman untuk orang naik turun, memantau kegiatan bongkar muat jika sedang dilakukan, dan mengawasi keadaan sekitar untuk mencegah pencurian atau bahaya kebakaran. Contoh implementasi, saat jaga laut di Selat Malaka yang padat, seorang jurumudi akan terus memindai radar dan melaporkan kontak-kontak yang mencurigakan. Sementara itu, saat jaga pelabuhan di Tanjung Priok,
Tugasnya adalah berjalan keliling dek, memeriksa tegangan tali tambat, dan mencatat kondisi cuaca di logbook. Kesimpulannya, seorang pelaut yang baik harus bisa beradaptasi. Ketika kapal meninggalkan dermaga, ia mengalihkan fokus dari tali tambat ke radar. Ketika kapal tiba di pelabuhan, ia mengalihkan fokus dari laut ke dermaga. Slide 6. Menyatakan tujuan peralatan anjungan dan interpretasi data 122. Sekarang kita masuk ke area teknis, yaitu peralatan anjungan. Seorang awak jaga tidak hanya tahu tombol mana yang harus ditekan, tetapi juga harus memahami tujuan dari setiap peralatan dan bagaimana menginterpretasi data yang ditampilkan. Mari kita lihat beberapa peralatan utama. Radar, tujuannya untuk mendeteksi objek lain, garis pantai, dan cuaca. Data yang ditampilkan adalah Gamma Echo. Kita harus bisa menginterpretasi apakah itu kapal, daratan, atau awan hujan. Kita juga harus tahu cara mengukur jarak dan baringan objek tersebut. ECDES, peta elektronik. Tujuannya sebagai pengganti peta kertas. Data yang ditampilkan adalah peta digital, posisi kapal real-time, dan rute yang direncanakan. Kita harus bisa membaca informasi bahaya, kedalaman, dan memastikan kapal kita tidak keluar dari jalur aman. Echo Sounder, tujuannya mengukur kedalaman air. Data yang ditampilkan adalah angka kedalaman dan biasanya grafik dasar laut. Interpretasinya, kita harus waspada jika angka kedalaman tiba-tiba berkurang drastis. ICE menampilkan informasi kapal lain di sekitar, seperti nama, ukuran, kecepatan, dan tujuan. Ini membantu kita mengenal kapal yang ada di radar. Contoh implementasi. Seorang jurumudi melihat di layar radar ada sebuah gema besar di depan. Sementara di ICE, tidak muncul data kapal. Ia segera melapor ke perwira. Bisa jadi itu adalah perahu nelayan kecil tanpa ICE. Atau bahkan objek statis seperti karang. Kemudian, ia melihat Echo Sounder menunjukkan kedalaman 15 meter. Lalu mengecek peta ECDIS di titik yang sama, ternyata di peta tertulis 20 meter. Perbedaan ini harus segera dilaporkan, karena bisa jadi ada kesalahan data atau pendangkalan. Jadi, kemampuan mengintegrasikan data dari berbagai alat adalah kunci untuk mendapatkan situasi yang sebenarnya. Slide 7, publikasi nautika yang dibawa di kapal. 123, meskipun zaman sudah serba digital. Publikasi nautika atau buku-buku, panduan pelayaran tetap menjadi referensi wajib di atas kapal. Ini adalah pengetahuan statis yang melengkapi informasi dinamis dari peralatan elektronik. Apa saja publikasi nautika yang harus ada? Peta laut, nautical charts. Ini adalah representasi grafis dari suatu perairan. Ada peta kertas dan peta elektronik ANC. Peta menunjukkan kedalaman, bahaya navigasi, pelampung, mercusuar, dan garis pantai. Daftar suar List of Lights. Buku ini berisi informasi detail tentang semua mercusuar dan pelampung suar di suatu wilayah, seperti nomor, nama, posisi, tinggi, warna, dan karakteristik cahayanya, apakah berkedip, tetap, atau kelompok. Pedoman pelayaran Sailing Directions. Pilot Books, buku ini seperti buku cerita tentang suatu perairan. Ia menjelaskan karakteristik pantai, pelabuhan, arus, bahaya, dan petunjuk navigasi yang tidak bisa digambarkan di peta. Buku pasang surut Tide Tables digunakan untuk memprediksi ketinggian dan waktu pasang surut di suatu tempat. Contoh implementasi. Sebuah kapal akan memasuki pelabuhan kecil di malam hari. Perwira jaga membuka daftar suar untuk mencari tahu karakteristik lampu pelabuhan tersebut, agar ia yakin bahwa lampu yang dilihatnya di kejauhan adalah benar pelabuhan tujuan, bukan lampu desa. Ia juga membuka buku pasang surut untuk memastikan bahwa air sedang pasang, sehingga kapalnya yang besar tidak kandas di alur masuk yang dangkal. Publikasi ini harus selalu diperbarui, diupdate dengan notifikasi untuk pelaut Notice to Mariners
agar informasinya tetap akurat. Slide 8. Informasi yang dibutuhkan untuk jaga aman 1,3. Setelah memahami alat dan prosedur, kita harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga-jaga yang aman. Informasi ini adalah bahan bakar bagi kewaspadaan kita. Secara garis besar, informasi ini bisa dikelompokkan menjadi dua. Informasi internal dan informasi eksternal. Informasi internal adalah data yang dihasilkan oleh kapal kita sendiri. Ini meliputi data haluan, kemana arah kapal kita, data kecepatan, seberapa cepat kita bergerak, data kedalaman, apakah airnya cukup dalam, posisi kapal, di mana kita tepatnya berada. Informasi eksternal adalah data tentang lingkungan di sekitar kapal. Ini meliputi karakteristik daerah laut. Apakah kita sedang melewati alur pelayaran sempit, daerah penangkapan ikan, atau daerah dengan arus kuat? Data cuaca. Bagaimana arah dan kekuatan angin? Apakah visibilitas baik atau berkabut? Apakah akan ada badai, pasang surut? Apakah arus sedang searah dengan kita atau berlawanan? Contoh implementasi. Bayangkan, kita sedang berjaga di malam hari yang berkabut informasi cuaca. Kita tahu dari peta bahwa kita sedang memasuki daerah dengan banyak karang karakteristik daerah laut. Secara otomatis, kita akan meningkatkan kewaspadaan. Kita akan lebih sering melihat radar, mengurangi kecepatan mengolah data internal, dan memastikan posisi kita selalu terplot dengan akurat. Semua informasi ini diintegrasikan untuk membuat satu keputusan. Saya harus jaga jarak aman dari karang itu. Jadi, jaga yang aman adalah hasil dari pengumpulan dan pemahaman semua informasi ini secara simultan. Slide 9. Menyatakan data haluan, kedalaman, dan kecepatan 131. Mari kita perdalam salah satu bagian dari informasi internal, yaitu data haluan, kedalaman, dan kecepatan. Dalam praktiknya, data-data ini harus dibaca dan dinyatakan secara akurat. Haluan course dibaca dari kompas. Penting untuk membedakan antara haluan yang diperintahkan ordered course dan haluan yang sedang dijalani course being steered. Jika ada penyimpangan karena angin atau arus, jurumudi harus segera melapor. Kecepatan speed bisa didapat dari berbagai sumber. Ada speed log yang mengukur kecepatan relatif terhadap air, dan ada GPS yang mengukur kecepatan relatif terhadap tanah speed over ground. Dalam kondisi arus kencang, kedua angka ini bisa berbeda. Misalnya, speed log menunjukkan 10 knot, tapi GPS menunjukkan 8 knot. Ini berarti ada arus lawan sebesar 2 knot. Informasi ini sangat penting untuk diperhitungkan saat menentukan waktu tiba. Kedalaman depth dibaca dari echo sounder. Kita harus memperhatikan satuan yang digunakan meter atau fathom. Selain angka kedalaman, kita juga bisa melihat bentuk dasar laut dari grafik echo sounder. Dasar yang landai atau tiba-tiba, curam bisa memberikan petunjuk tentang posisi kita. Contoh implementasi dalam jurnal jaga logbook, seorang jurumudi akan mencatat setiap jam, pukul 10.00, haluan 120 derajat, kecepatan 12,5 knot SOG, kedalaman 35 meter. Jika tiba-tiba pada jam 10:15 menit, ia melihat kedalaman menjadi 20 meter. Ia tidak akan menunggu hingga pukul 11 untuk melapor. Ia akan segera memberitahu perwira. Perwira, kedalaman berkurang cepat. Sekarang, 20 meter. Ketepatan dalam membaca dan melaporkan data ini adalah bentuk disiplin jaga. Slide 10. Menyatakan data haluan dan memberitahukan perwira. Jaga 132 poin ini adalah aplikasi langsung dari poin sebelumnya, tetapi lebih spesifik pada data haluan dan kewajiban memberitahukannya kepada perwira jaga. Ini adalah bentuk dukungan langsung dari jurumudi kepada perwira dalam situasi normal. Pelaporan haluan dilakukan secara periodik, misalnya setiap setengah jam atau setiap jam, sebagai konfirmasi bahwa kapal tetap pada jalurnya. Namun, ada situasi-situasi khusus yang membutuhkan pelaporan segera. Situasi pertama adalah saat perintah haluan baru diberikan. Prosesnya harus baku. Perwira memberi perintah. Haluan baru 090. Jurumudi mengulang. Haluan baru 090. Siap.
Jurumudi memutar kemudi hingga mencapai haluan tersebut. Saat haluan mendekati 090, ia melapor. Haluan 090. Siap. Situasi kedua adalah saat kapal tidak bisa mempertahankan haluan. Misalnya karena ombak besar atau angin kencang, kapal oleng ke kiri dan kanan. Jurumudi harus melapor, perwira, kapal sulit stabil. Haluan berayun antara 087 sampai 093. Ini memberitahu perwira bahwa kondisi laut sedang berat dan mungkin perlu penyesuaian kecepatan atau mode kemudi. Situasi ketiga adalah jika ia melihat bahwa haluan yang diperintahkan akan membawa kapal ke arah bahaya. Ini jarang terjadi. Tetapi jika yakin, ia harus berani melapor. Contohnya, perwira. Dengan haluan ini, kita sepertinya menuju ke area dangkal yang ditandai di peta. Ini adalah kontribusi nyata untuk keselamatan. Slide 11. Definisi posisi kapal 133. Selanjutnya, kita perlu memahami definisi posisi kapal. Mengetahui di mana kita berada adalah inti dari navigasi. Posisi kapal bisa didefinisikan dalam beberapa cara. Posisi sejati geografis. Ini adalah posisi yang paling akurat. Dinyatakan dalam koordinat lintang latitud dan bujur longitud. Contoh, 06 derajat, 0000 lintang selatan, dan 105 derajat 0000 bujur timur. Cara ini digunakan untuk memplot di peta dan untuk komunikasi internasional. Posisi relatif estimasi atau perkiraan. Ini menyatakan posisi kapal terhadap suatu objek tetap yang dikenal, seperti tanjung, pelabuhan, atau pelampung. Contoh, posisi kita 3 mil di sebelah utara mercusuar Merak atau kapal sedang berlabuh jangkar di Anchorage Timur, sekitar 0,5 mil dari dermaga. Posisi fix pasti. Posisi ini didapatkan dari pengamatan simultan terhadap dua objek atau lebih. Misalnya, dengan mengambil baringan bearing kedua mercusuar yang berbeda, lalu menarik garis di peta. Perpotongan kedua garis itu adalah posisi kapal. GPS juga memberikan posisi fix. Contoh implementasi, seorang perwira jaga meminta jurumudinya untuk mengecek posisi. Jurumudi yang terlatih akan melihat layar GPS, lalu melaporkan. Posisi GPS menunjukkan lintang 06 derajat 10S, bujur 106 derajat 50E. Kemudian, ia juga akan melihat keluar jendela, melihat sebuah tanjung, dan berkata, secara visual, kita sejajar dengan Tanjung Karang. Jarak sekitar 2 mil, laporan ini memberikan perwira dua sumber informasi untuk memverifikasi posisi. Memahami definisi posisi ini, membantu awak kapal untuk selalu sadar di mana mereka berada, baik secara absolut maupun relatif. Slide 12, definisi karakteristik khusus dari daerah laut. 134 laut tidak sama di semua tempat. Setiap daerah memiliki karakteristik khusus sendiri-sendiri. Memahami karakteristik ini adalah kunci untuk mengantisipasi bahaya. Apa saja karakteristik khusus itu? Arus pasang surut tidal streams di beberapa selat. Arus bisa sangat kuat dan berubah arah setiap 6 jam. Ini bisa mendorong kapal keluar dari jalur, lalu lintas pada traffic separation schemes. Di daerah seperti Selat Malaka atau Selat Singapura, ada jalur-jalur khusus yang harus diikuti. Kapal harus berada di jalur kanan dan tidak boleh menyeberang sembarangan. Bahaya navigasi. Ini termasuk karang, beting pasir, bangkai kapal rek, dan pipa bawah laut. Semua ini ditandai dengan simbol khusus di peta daerah penangkapan ikan di daerah tertentu. Banyak kapal nelayan kecil yang mungkin tidak terlihat di radar atau tidak memiliki lampu navigasi yang terang, perairan dangkal. Kedalaman yang terbatas dapat menyebabkan efek squat di mana kapal bergerak lebih cepat dan bagian buritannya turun, bisa menyebabkan kandas. Contoh implementasi. Ketika kapal memasuki Selat Singapura, seorang jurumudi yang mengetahui karakteristik daerah ini akan segera bersiap. Ia tahu bahwa lalu lintas akan sangat padat dan banyak kapal cepat. Ia akan lebih fokus pada radar dan pandangan ke depan, serta siap membantu perwira jika ada instruksi untuk berganti haluan dengan cepat. Ia juga tahu
bahwa di daerah ini ada beberapa bangkai kapal yang harus dihindari. Kewaspadaan ekstra berdasarkan pengetahuan. Karakteristik daerah adalah ciri pelaut yang baik. Slide 13. Demonstrasi, pengumpulan dan dokumentasi data, cuaca 135. Cuaca adalah faktor utama yang mempengaruhi keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, pengumpulan dan dokumentasi data cuaca adalah bagian tak terpisahkan dari tugas jaga. Data cuaca tidak hanya untuk laporan, tetapi juga untuk membantu perwira memprediksi kondisi ke depan. Data apa saja yang dikumpulkan? Tekanan udara barometric pressure diukur dengan barometer, tekanan turun drastis menandakan datangnya badai. Suhu udara dan suhu air. Angin, arah dan kecepatan angin dalam knot diukur dengan anemometer atau diperkirakan dari keadaan laut. Visibilitas jarak pandang dalam mil laut. Apakah kabut, hujan lebat, atau cerah? Keadaan laut, tinggi gelombang dan arah swell. Awan, jenis dan jumlah awan misalnya, cerah, berawan, hujan. Contoh implementasi. Setiap jam, saat jaga, seorang awak kapal akan keluar ke anjungan sayap bridge wing sejenak. Ia merasakan angin, melihat keadaan laut, dan memperkirakan visibilitas. Kemudian ia kembali ke dalam, membaca barometer dan termometer. Semua data ini ia catat dengan rapi di logbook, cuaca weather logbook, atau di bagian cuaca dari deck logbook. Jika ia melihat tekanan udara turun 3 milibar dalam 3 jam terakhir, ia akan segera melapor ke perwira. Perwira, tekanan turun terus. Mungkin akan ada cuaca buruk. Ini memberikan peringatan dini. Dokumentasi ini juga penting untuk keperluan perusahaan kapal dan sebagai bukti jika terjadi klaim asuransi terkait cuaca buruk. Slide 14 menjelaskan pasang surut dan pengaruhnya. 136 terakhir dari bagian informasi. Kita akan membahas pasang surut dan pengaruhnya. Pasang surut adalah naik turunnya permukaan air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Pengaruh pasang surut terhadap kapal sangat besar, terutama di perairan dangkal dan dekat pelabuhan. Pengaruh terhadap kedalaman saat pasang air naik, sehingga kedalaman bertambah. Ini adalah waktu yang aman untuk memasuki pelabuhan yang dangkal. Saat surut, air turun, kedalaman berkurang. Kapal dengan syarat besar bisa kandas jika memaksa masuk saat surut. Pengaruh terhadap arus, naik turunnya air, menciptakan arus pasang surut. Arus ini bisa searah dengan kapal menambah kecepatan atau berlawanan mengurangi kecepatan. Di muara sungai atau selat sempit, arus ini bisa sangat kuat dan menyulitkan pengendalian kapal. Pengaruh terhadap sandar saat merencanakan sandar. Kita harus memperhitungkan tinggi air. Kita harus memastikan bahwa di lokasi sandar, air cukup dalam untuk syarat kapal kita selama periode kapal akan sandar. Contoh implementasi. Sebuah kapal dengan syarat 10 meter akan memasuki sebuah pelabuhan yang kedalaman. Alurnya saat peta chart, datum, adalah 8 meter. Ini jelas tidak mungkin. Namun, perwira jaga membuka buku pasang surut dan mengetahui bahwa pada saat masuk nanti, tinggi pasang adalah 3 meter di atas chart datum. Artinya, kedalaman aktual menjadi 8 tambah 3 sama dengan 11 meter. Aman untuk kapal. Ia juga harus memastikan bahwa saat kapal akan keluar nanti, air tidak sedang surut terlalu rendah. Memahami siklus pasang surut adalah bagian dari perencanaan pelayaran yang cermat. Slide 15. Kesimpulan. Kontribusi untuk navigasi yang aman Bapak atau Ibu sekalian. Kita telah sampai di penghujung sesi ini. Mari kita tarik semua benang merah yang telah kita bahas. Tugas jaga navigasi bukanlah pekerjaan individu, tetapi sebuah orkestrasi tim dari kemampuan berkomunikasi yang jelas. Slide 2. Memahami istilah teknis. Slide 3. Melaksanakan serah terima jaga yang benar. Slide 4. Membedakan tugas di laut dan di pelabuhan. Slide 5. Menguasai peralatan anjungan. Slide 6. Merujuk pada publikasi Nautika. Slide 7. Hingga mengumpulkan dan memahami informasi tentang haluan, posisi, cuaca, dan pasang surut. Slide 8-14.
Semua komponen ini bersatu padu untuk satu tujuan utama, keselamatan jiwa, kapal, dan muatan, serta perlindungan lingkungan maritim. Contoh implementasi nyata dari keseluruhan materi ini adalah sebuah tim jaga yang solid dan terlatih. Ketika kabut tebal tiba-tiba turun, tidak ada kepanikan. Jurumudi dengan tenang melapor. Perwira, visibilitas menurun drastis. Perwira segera memerintahkan, kurangi kecepatan, nyalakan lampu kabut, hubungi kamar mesin. Sementara itu, perwira lain segera memastikan radar berfungsi optimal dan memberitahu nakhoda. Semua bekerja sesuai prosedur, berkomunikasi dengan efektif, menggunakan data dari berbagai instrumen, dan mengandalkan pengetahuan mereka tentang perairan tersebut. Hasilnya, kapal melewati masa sulit dengan aman. Kesimpulannya, kontribusi untuk navigasi yang aman dimulai dari diri kita sendiri. Disiplin, pengetahuan, dan kewaspadaan. Teruslah belajar, teruslah berlatih, karena di atas kapal tidak ada ruang untuk kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertugas, dan semoga selalu diberikan keselamatan di lautan.